Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Kimia Organik Fisik akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai review artikel tentang adisi halogenansi dan adisi hidrogenansi. Di sini kami mengambil judul Flexible On-Site Halogenation Paired with Hydrogenation Using Halida Electrolysis. Next. Untuk anggota kelompok, kami di sini ada Aizgina Nabila, Rojtija, kemudian ada saya sendiri Zahra Tunisa, kemudian Ayasi Najwa, dan yang terakhir itu Naura Zalpaniza. Untuk sumber yang kami ambil, yang tertera di layar. Oke, boleh di next. Nah, untuk latar belakang dari jurnal ini adalah dia mementingkan green chemistry. Jadi, mengusung dengan konsep green chemistry ini, mereka, para peneliti, ini berusaha untuk menerapkan prinsip kerja untuk halogenasi dengan cara yang paling efisien. Kenapa efisien? Karena dengan cara sebelumnya, dia enggak dia terlalu banyak sampah yang dihasilkan dan ekonomi atom itu bernilai sedikit. Jadi di sini, but not like usual, jadi caranya nggak langsung dimasukkan dalam satu wadah, yang reaksinya itu di dalam sel elektrokimia yang sama. Tuh. Nah, kenapa kok nggak dilakukan dalam satu wadah? Karena yang pertama, itu senyawanya mudah terkondensasi. Biasanya ketika ada elektroda yang dialirkan, ada elektroda di dalamnya menyatu dengan reaktannya, kadang jika misalkan ada NH, NH itu akan terelektrolisis terlebih dahulu daripada pembentukan BR-nya. Nah, jadi ada senyawa yang memang mudah terkondensasi, yang pada akhirnya menyebabkan ekonomi atomnya yang sedikit. Kemudian, dia harus memakai pelarut tertentu yang dia cocok untuk elektrokimia. Jadi tidak semua pelarut itu bisa digunakan. Kemudian sulit memakai katalis logam tertentu karena bisa jadi ada yang rusak. Kemudian pemisahan produk dengan elektrolit itu agak ribet juga karena di situ nyatu semua antara reaktan dan bereaksi dengan BR2 yang kemudian nantinya harus dipisahkan. Kemudian, nah oleh karena itu si peneliti ini mencoba metode baru yang dapat dia mempertahankan keefisiensian dan menghilangkan hambatan hingga dia meningkatkan si efektivitasnya. Dengan cara apa? Dengan cara memisahkan proses pembentukan halogen dan reaksi organiknya. Nah, untuk melihat detailnya kita bisa lihat gambar berikut ini. Nah, di gambar berikut ini itu merepresentasikan dari penjelasan tadi. Jadi, sebelumnya itu untuk metode elektrolisis pada halogenansi ini dia berlangsung dalam satu wadah. Tapi dengan peneliti yang sekarang dia mengusulkan di dalam wadah yang berbeda. Jadi, ketika di sini metode yang digunakan tetap sama, tetap elektrolisis, tapi dia menggunakan wadah yang berbeda. Kenapa? Agar si reaktan ini tidak rusak duluan sebelum si BR-nya terbentuk. Nah, jadi si BR yang terbentuk ini kemudian akan dialirkan kepada wadah yang kedua, yaitu dia yang berisi reaktan. Kemudian yang kemungkinan reaksi sampingnya juga terbentuk H2, yang mana H2 juga nanti bisa dimanfaatkan sebagai reaksi adisi hidrogenasi. Untuk selanjutnya, kita akan melihat dari hasil analisisnya. Nah, untuk result dan discussion, nah di sini jadi setelah atau si peneliti ini untuk membuktikan bahwa dengan cara ini itu efisien dan
bisa dilakukan, dapat diaplikasikan. Peneliti ini menguji kepada beberapa substrat, yang mana substrat ini berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena untuk membuktikan bahwa ketika ada hambatan dalam suatu substratnya itu masih bisa ditangani, maksudnya masih bisa diterapkan. Contohnya seperti alkuna yang memungkinkan adisi berlebih gitu. Nah, jadi di sini ada senyawa aromatik, kemudian ada karbonil, terus ada heterosiklik, ada alkana benzil, alkena, dan yang terakhir itu alkuna. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya itu lebih dari 80% semua. Nah, hasil tersebut mengindikasikan bahwa hasil yang didapat itu besar. Jadi, ekonomi atom itu terbentuk dengan nilai yang besar. Nah, untuk senyawa yang pertama di sini ada anisol yang kemudian dia eh, kemasukan BR2. Nah, kenapa sih anisol ini dipilih? Karena dia memiliki gugus OCH3. Dia yang bersifat mendonor elektron. Nah, si gugus ini dia membuat cincin benzena seperti lebih kayak elektron sehingga sangat mudah mengalami substitusi elektrofilik aromatik. Nah, di sini kan elektrofilik ya. Maksudnya dia membentuk cincin benzen. Nah, apa yang terjadi ketika kemasukan BR? Nah, si BR ini eh, tidak bertindak sebagai elektrofil yang menyerang cincin aromatiknya dan menyerang maksudnya BR di sini bertindak sebagai elektrofil dan menyerang cincin aromatiknya. Karena gugus metoksi dia mengarahkan ke substituen ke posisi orto dan para. Kenapa? Kalau misalkan para di sini karena dia menghindari rintangan sterik. Jadi memilih posisi yang lebih luas daripada posisi yang berdekatan dengan gugusnya. Nah, tujuannya dia menunjukkan kalau bromin hasil elektrolisis itu mampu melakukan reaksi substitusi aromatik seperti bromin konvensional ini. Nah, kemudian yang kedua itu ada asetofenon yang dia membrominasi alfa karbonil. Kenapa substrat ini dipilih? Karena dia memiliki gugus CO rangkap gitu. Ya, atom hidrogen pada karbon alfa dia terhadap karbonil bersifat lebih asam sehingga mudah digantikan. Nah, gitu. Makanya dia dipilih untuk membedakan dari substrat lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada brominasi heterosiklik karena dia mengandung sulfur untuk membuktikan bahwa di sulfur juga bisa gitu. Kemudian ada yang keempat itu ada benzilik ya. Senyawa ini dia digunakan kenapa? Karena keduanya itu memiliki atom karbon yang berada tepat di sebelah cincin aromatiknya gitu. Nah, posisi ini relatif stabil jika terbentuk radikal. Maka di situ dibuktikan apa yang terjadi brominasi itu terjadi pada karbon benzilik sehingga hidrogen itu digantikan oleh atom bromnya. Nah, kemudian yang kelima selanjutnya nih ada alkena. Nah, di sini terjadi adisi halogenasi. Kemudian yang terakhir itu ada alkuna yang memang dia dipilih sebagai substrat karena untuk membuktikan bahwa ketika ada overbrominasi nanti bisa ditangani dengan mengatur arusnya. Begitu. Untuk selanjutnya Oke, selanjutnya di sini ada reaksi halogenasi stiren dengan BR2 yang dia membentuk 1,2 dibromoetilbenzen. Nah, reaksi ini dilakukan pada suhu 0 derajat Celcius atau 273,15 Kelvin. Nah, di sini juga ada data energi Gibbs relatif yang bisa kita lihat dia menunjukkan perubahan kestabilan setiap tahap reaksi. Nah, pada reaktan sendiri dijadikan acuan dengan energi 0,00 kilokalori per mol. Nah, setelah itu dia akan membentuk kompleks awal dengan energi yang didapat min 2,92 kilokalori per mol, yang artinya tahap awal ini itu lebih stabil dibandingkan reaktan. Lalu kita juga akan sistemnya itu melewati TS1 dengan energinya itu 13,76 kilokalori per mol.
per mol. Nah, nilai ini sendiri itu dia merupakan itu energi yang tertinggi pada jalur reaksi, sehingga TS1-nya ini menjadi tahap penentu laju reaksi. Nah, setelah dia melewati TS1, dia itu akan membentuk intermediate bromium dengan energinya yaitu 4,92 kilokalori per mol. Nah, setelah itu kita akan melewati tahap TS2 yang dimana energinya itu 8,31 kilokalori per mol. Nah, karena energi produknya ini jauh lebih rendah daripada reaktan, jadi produknya ini bersifat lebih stabil. Nah, di sini juga kita tahu bahwasannya energi aktivasi utama reaksinya itu 13,76 kilokalori per mol. Karena puncak energi tertingginya itu terdapat pada TS1. Nah, untuk slide selanjutnya, di sini kita menggunakan persamaan Eyring untuk menghitung konstanta laju reaksi. Nah, untuk menghitung ini kita menggunakan data suhu yang tadi yaitu 273, lalu energi aktivasi Gibbs-nya yaitu 13,76. Nah, yang pertama itu kita menilai nilai RT dari perkalian tetapan gas dan suhu, sehingga diperoleh di sini nilai RT-nya yaitu 0,5428 kilokalori per mol. Nah, setelah itu, setelah didapat, nilai energi aktivasinya ini dibagi dengan RT dan dimasukkan ke dalam bentuk eksponensial, yang dimana kita dapat hasilnya itu menunjukkan bahwa faktor eksponensialnya itu bernilai kecil, yaitu 9,79 dikali 10 pangkat min 12. Lalu kemudian nilai tersebut dikalikan lagi dengan faktor Eyring, yaitu dengan rumus KBT per H, sehingga diperoleh konstanta laju reaksinya yaitu sebesar 55,7 second pangkat min 1. Nah, nilai ini menunjukkan kalau reaksinya ini berlangsung cukup cepat pada suhu 0 derajat. Nah, kita tahu bahwa dari nilai K tersebut ini dihitung juga lenkanya yang didapat pada perhitungan di sini yaitu 4,02 dan didapat juga paruh waktunya yaitu sebesar 1,24 dikali 10 pangkat min 2 second. Yang artinya reaksi ini berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Nah, lalu pada perhitungan energetika sendiri, perubahan energi ini dihitung dari energi produk dikurangi energi reaktan. Karena energi produknya besar, yaitu ah, karena energi produk didapat energi produknya itu sebesar minus 34,58 kilokalori per mol dan reaktannya itu nol. Lalu didapat hasil akhirnya yaitu minus 34,58 kilokalori per mol. Nah, nilai yang negatif ini menunjukin kalau reaksinya itu bersifat spontan secara termodinamika. Lalu untuk selanjutnya di sini ada 3D dari mekanisme adisi Br2 pada siterian menjadi 1,2 di bromo benzen. Nah, di sini ikatan rangka pada stearin ini dia memiliki elektron pi yang kaya elektron sehingga dapat menarik molekul Br2 yang awalnya nonpolar. Yang akibatnya Br2-nya itu menjadi terpolarisasi, yaitu atom Br yang dekat dengan ikatan rangka menjadi bermuatan parsial positif. Sedangkan atom Br lainnya itu menjadi parsial negatif. Nah, tahap ini itu ngebuat Br2-nya itu lebih mudah diserang oleh oleh elektron pi dari alkena. Lalu dia akan membentuk lalu dia akan membentuk ion bromium siklik yang dimana elektron pi pada ikatan rangkap ini menyerang Br sigma plus, lalu ikatan BR-nya itu terputus dan menghasilkan BR min. Nah, atom brom itu kemudian menjembatani dua atom karbon dari ikatan rangkap, yaitu membentuk ion bromium siklik yang berupa cincin tiga anggota. Nah, tahap ini itu muatan positif tidak berada bebas pada satu karbon, tapi distabilkan oleh atom brom yang menjembatani kedua karbon. Lalu selanjutnya itu ada serangan nukleofil Br- dari belakang, yang dimana ion Br- ini yang terbentuk pada tahap sebelumnya itu bertindak sebagai nukleofil. Nah, Br- yang menyerang salah satu karbon pada ion bromium dari arah belakang atau sisi berlawanan itu terhadap brom yang sudah menempel. Nah, serangan ini tuh ngebuka cincin bromium dan menghasilkan produk dengan posisi dua atom Br yang berlawanan arah. Lalu didapat produk akhirnya yaitu terbentuk 1,2 di bromo metil benzen, yaitu
senyawa dengan dua atom brom yang terikat pada dua karbon bersebelahan. Karena serangan Br- ini terjadi dari arah belakang, ak- hasilnya yaitu reaksi ini adisi anti, yang dimana sehingga kedua atom Br ini berada pada sisi yang berlawanan. Lalu di slide selanjutnya di sini ada pembahasan perhitungan energi reaksi dan juga energi aktivasinya. Nah, dari data energi total dalam satuan heart rate yang kemudian dikonversi ke kilojoule per mol. Nah, untuk energi reaksinya ini digunakan rumus delta E sama dengan E produk dikurangi E reaktan. Nah, dari perhitungan itu diperoleh delta E-nya itu minus 0,0683 Hz, yang dimana berarti sama dengan minus 179,3 kilojoule per mol. Nah, nilai negatif ini nunjukin kalau energi produknya ini lebih rendah daripada reaktan, sehingga reaksinya ini bersifat eksternal dan produknya lebih stabil. Nah, untuk energi aktivasi sendiri itu digunakan rumus EA sama dengan ETS dikurangi E reaktan, yang dimana diperoleh yaitu 0 EA-nya yaitu 0,1112 Hz atau 291,9 kilojoule per mol. Nah, nilai positif ini nunjukin kalau reaksi tetap membutuhkan energi untuk mencapai transition state sebelum membentuk produk. Next. Next. Nah, di sini kemudian ada analisis frekuensi vibrasi. Berdasarkan teori komputasi kimia, struktur keadaan transisi yang valid atau sejati itu harus punya tepat satu frekuensi imajiner yang bernilai negatif. Berdasarkan hasil perhitungan dari kami, ditemukan frekuensi imajiner pada transition state sebesar min 1245 per sentimeter. Sehingga status dari transition state ini dinyatakan valid. Kemudian, interpretasi fisik dari vibrasi ini ketika struktur TS tersebut ditinjau pergerakan atomnya, modus getaran tersebut menunjukkan dengan jelas adanya proses transfer atau perpindahan atom hidrogen menuju ke gugus karbonil dari asetofenon. Next. Kemudian di sini ada perhitungan kinetikanya. Pertama, menggunakan persamaan Arrhenius, didapatkan hasil sebesar 2,3 per second, di mana nilai K yang relatif besar menunjukkan bahwa reaksi ini berlangsung dengan cepat. Hal ini menegaskan peranan penting dari katalis PT atau karbon yang berhasil meningkatkan laju reaksi secara signifikan. Proses transfer hidrogen pada permukaan katalis berjalan dengan sangat efisien. Kemudian di sini ada tahapan reaksinya yang diawali dengan absorpsi gas hidrogen pada permukaan PT. Kemudian diikuti dengan proses disosiasi di mana ikatan HH itu putus menjadi dua radikal hidrogen yang terikat pada permukaan PT. Selanjutnya, molekul asetofenon terabsorpsi di dekatnya dan terjadi transfer atom hidrogen pertama dan kedua ke gugus karbonil. Tahap akhirnya itu pembentukan alkohol, satu fenoletanol, dan proses desorpsi produk dari permukaan katalis. Kemudian pada diagram energi reaksinya itu di sebelah kiri ada titik awalnya itu adalah reaktannya yaitu asetofenon. Kemudian di tengahnya di puncak grafik itu ada transition state dengan hasil plus 291,9 kJ per mol. Kemudian di sebelah kanan itu ada produk akhirnya yaitu satu feniletanol. Kemudian di sini ada eh, struktur 3D dari proses pembentukan satu feniletanol. Dari sebelah kiri itu bisa dilihat dari molekul asetofenon yang bertepatan dengan molekul gas hidrogen. Kemudian yang di tengahnya itu ada transition state-nya.
di mana atom hidrogen sedang berada di posisi menggantung atau menjembatani diri menuju atom karbonil dan atom oksigen. Di titik ini terjadi pemutusan ikatan lama antara H dengan H dan ikatan pi dari karbonil secara simultan bersamaan dengan pembentukan ikatan baru CH dan OH. Kemudian pada yang paling kanan itu adalah produk akhirnya yaitu satu feniletanol. Selanjutnya, strategi halogenasi elektrokimia secara on-site. Konsep utama strategi on-site adalah menghasilkan halogen secara langsung melalui proses elektrokimia, kemudian segera memanfaatkannya untuk reaksi organik tanpa perlu proses isolasi. Pada contoh ini, bromin dibentuk dari berbagai sumber bromida seperti KBr, LiBr, maupun HBr. Setelah terbentuk, bromin langsung digunakan untuk mereaksikan stirena dalam pelarut Et2O pada suhu rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk dibrominasi stirena diperoleh dengan rendemen yang sangat tinggi, yaitu sekitar 94 hingga 99%. Selain itu, keberadaan ion lain seperti karbonat, nitrat, dan fosfat tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap jalannya reaksi. Sebagai perbandingan, pendekatan yang sama juga diterapkan pada klorinasi. Klorin dihasilkan melalui elektrolisis larutan NaCl jenuh, kemudian langsung direaksikan dengan stirena sehingga menghasilkan produk diklorinasi dengan rendemen sekitar 80%. Hasil ini menunjukkan bahwa strategi on-site memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk berbagai jenis halogenasi. Selanjutnya, fleksibilitas sumber bromida untuk brominasi on-site. Keunggulan lain dari metode on-site adalah fleksibilitas dalam pemilihan sumber bromida. KBr, LiBr, maupun HBr dapat digunakan sebagai prekursor bromin tanpa menurunkan efisiensi reaksi secara signifikan. Seluruh sumber bromida tersebut mampu menghasilkan rendemen produk di atas 90%. Bahkan keberadaan ion pendamping seperti karbonat, nitrat, dan fosfat juga tidak mengganggu proses brominasi. Selain diaplikasikan untuk brominasi, konsep pemanfaatan produk elektrolisis secara langsung juga diterapkan pada reaksi hidrogenasi. Dalam sistem ini, hidrogen yang dihasilkan dari elektrolisis air tidak dibuang, melainkan digunakan sebagai reaktan untuk mereduksi asetofenon. Dengan bantuan katalis PT-Persi, asetofenon berhasil diubah menjadi alfa-metil benzen-metanol dengan rendemen sekitar 87%. Pendekatan ini meningkatkan efisiensi energi karena gas hidrogen yang dihasilkan langsung dimanfaatkan dalam proses sintesis. Selanjutnya, brominasi dan hidrogenasi on-site. Pada anoda yang terjadi oksidasi ion bromida yang menghasilkan bromin, sedangkan pada katoda berlangsung reduksi air yang menghasilkan gas hidrogen. Kedua produk tersebut kemudian dimanfaatkan secara langsung dalam dua reaksi yang berbeda. Bromin digunakan untuk brominasi stirena sehingga menghasilkan 2-dibromoetilbenzena dengan rendemen mencapai 98%. Sementara itu, hidrogen digunakan untuk hidrogenasi asetofenon menghasilkan alfa-metil benzen-metanol dengan rendemen sekitar 85%. Sistem ini menunjukkan bagaimana satu proses elektrolisis dapat menyediakan dua reagen penting sekaligus.
Pemanfaatan langsung bromin dan hidrogen tidak hanya meningkatkan efisiensi energi, tapi juga memperbaiki atom ekonomi serta mengurangi limbah sehingga proses sintesis menjadi lebih ramah lingkungan. Selanjutnya kesimpulannya, yang pertama metode on-site halogenation berhasil menghasilkan reaksi brominasi dan klorinasi yang yield tinggi. Kedua, strategi ini lebih fleksibel karena dapat digunakan pada pelarut nonpolar, kondisi suhu rendah, dan substrat yang sensitif terhadap oksidasi. Ketiga, BR2 dan H2 hasil elektrolisis dapat dimanfaatkan langsung untuk brominasi, klorinasi, dan hidrogenasi. Keempat, pendekatan ini meningkatkan efisiensi energi, atom ekonomi, serta lebih ramah lingkungan dibanding metode konvensional. Kelima, sistem reaksi terpisah juga mempermudah proses pemurnian produk. Baik, demikian presentasi kami kelompok 5 mengenai adisi halogenansi dan adisi hidrogenansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay, udah kan?